Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan saya Lufi Haryanti, mahasiswa PGMI dari UN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 5 kelas 5B. Pada video kali ini saya akan mereview tentang materi perkuliahan mata kuliah keterampilan berbahasa selama 1 semester. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan berbahasa. Adapun materi pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama seluk-beluk menyimak, yang kedua suasana dan faktor menyimak, yang ketiga situasi menyimak, yang keempat seluk-beluk berbicara, yang kelima hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan lainnya, yang keenam aktivitas berbicara dan faktor yang mempengaruhinya, yang ketujuh keterampilan membaca, yang kedelapan keterampilan berbicara, yang kesembilan membaca nyaring dan membaca dalam hati, yang kesepuluh adalah membaca telah isi dan telah bahasa, yang ke-11 seluk-beluk menulis, dan yang ke-12 adalah keterampilan menulis. Pembahasan yang pertama adalah seluk-beluk menyimak. Menyimak didefinisikan oleh Tarigan sebagai suatu proses, yaitu mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Adapun tahapan menyimak menurut Rutgers Strickland ada 9 tahap menyimak, khususnya pada siswa sekolah dasar, mulai dari yang tidak berketentuan sampai pada tahap yang amat bersungguh-sungguh. Adapun tahapannya ialah sebagai berikut. Yang pertama ada menyimak secara berkala, yang kedua menyimak dengan perhatian dangkal, yang ketiga setengah menyimak, yang keempat menyimak serapan, yang kelima menyimak sekali-sekali, yang keenam menyimak asosiatif, yang ketujuh menyimak dengan reaksi berkala, yang kedelapan menyimak secara seksama, dan yang kesembilan adalah menyimak secara aktif. Selain itu, menyimak juga memiliki banyak ragam. Secara garis besar, Tarigan membagi menyimak menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ialah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyimak siaran radio, televisi, percakapan orang di pasar, pengumuman, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menyimak intensif juga dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah menyimak yang dilakukan sambil mengerjakan sesuatu. Misalnya ketika kita sedang belajar di kamar, secara tidak langsung kita mendengar suara di sekitar kita, seperti suara televisi dan percakapan orang lain. Yang kedua ada menyimak sosial. Menyimak sosial dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial seperti di pasar, terminal, stasiun, kantor pos, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menyimak estetika. Menyimak estetika ialah kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu. Misalnya menyimak pembacaan puisi, mendengarkan rekaman drama, mendengarkan cerita, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah menyimak pasif. Menyimak pasif adalah mendengarkan suatu pembahasan yang dilakukan tanpa upaya sadar. Contohnya karena sering mendengar seseorang menggunakan bahasa daerah, maka lama-kelamaan kita juga akan menjadi mahir menggunakan bahasa daerah tersebut juga. Dan jenis yang kedua adalah menyimak intensif. Menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi yang tinggi untuk menangkap sebuah makna. Adapun jenis-jenis dari menyimak intensif yaitu yang pertama ada menyimak kritis. Menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan dari pembicara. Yang kedua ada menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif merupakan kegiatan untuk menelaah pembicaraan atau hal yang disimaknya. Yang ketiga adalah menyimak kreatif. Menyimak kreatif merupakan kegiatan dalam menyimak yang dapat mengakibatkan kesenangan, rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerak, serta perasaan. Yang keempat adalah menyimak eksplorasif. Menyimak eksplorasif atau menyimak penyelidikan adalah sejenis menyimak dengan tujuan menemukan maksud dan tujuan menyelidiki sesuatu untuk lebih terarah dan lebih sempit. Dan yang kelima adalah menyimak interogatif. Menyimak interogatif merupakan kegiatan menyimak yang menuntut konsentrasi dan selektivitas pemusatan perhatian karena penyimak akan mengajukan pertanyaan setelah selesai menyimak. Dan yang keenam adalah menyimak selektif.
Menyimak selektif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan menampung aspirasi dari penutur atau pembicara dengan menyeleksi dan membandingkan hasil simakan dengan hal yang relevan. Kemudian, selain itu, terdapat tujuan menyimak. Adapun tujuan menyimak antara lain adalah yang pertama adalah menyimak untuk belajar, yang kedua menyimak untuk menikmati, yang ketiga menyimak untuk mengevaluasi, yang keempat menyimak untuk mengapresiasi, yang kelima menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, yang keenam menyimak untuk membedakan bunyi, yang ketujuh menyimak untuk memecahkan masalah, yang kedelapan menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah. Nah, selain itu menyimak juga merupakan suatu kegiatan yang memiliki suatu proses di dalamnya. Nah, dalam proses menyimak itu terdapat tahap-tahapan. Adapun tahap-tahapnya antara lain, yang pertama ada tahap mendengar, yang kedua ada tahap memahami, yang ketiga tahap menginterpretasi, yaitu dengan menafsirkan isi, yang keempat adalah tahap mengevaluasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari gagasan sang pembicara, dan yang kelima adalah tahap menanggapi. Pembahasan yang kedua adalah suasana dan faktor menyimak. Suasana menyimak terbagi menjadi dua, yaitu suasana defensif atau yang disebut dengan suasana bertahan. Biasanya dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat, yaitu pesan-pesan yang bersifat, yang pertama adalah bersifat evaluatif. Hal ini biasanya terjadi pada seorang penyimak seksama yang telah mendengar dengan jelas dari ujaran seorang pembicara yang secara sadar atau tidak sadar memancing penilaian khusus dari sang penyimak. Dan yang kedua adalah bersifat orientasi permasalahan, yaitu ujaran atau pembicaraan yang berorientasi pada berbagai permasalahan yang dapat pula mewujudkan suasana menyimak yang suportif pada pihak menyimak. Dan yang ketiga adalah spontanitas. Spontanitas adalah berbicara secara spontan tanpa adanya teks persiapan di awal. Jadi sang pembicara yang dapat memanfaatkan unsur spontanitas tersebut dalam ujarannya atau ucapannya jelas akan membuat para penyimak lebih mudah mencerna dan memahami apa yang diucapkannya. Dan yang keempat adalah bersifat netral. Pesan-pesan yang disampaikan atau dikemukakan oleh sang pembicara dapat merangsang para penyimak untuk bertindak atau berpikir secara netral dengan tidak memihak pada perseorangan atau pada golongan tertentu, serta dapat menangkap isi pesan-pesan yang disampaikan oleh sang pembicara. Yang kelima adalah superior. Superior ialah pesan yang bersifat menganggap diri sendiri lebih unggul dari orang lain dalam segala hal. Dan keenam adalah bersifat pasti dan tentu. Sang pembicara yang mengemukakan sesuatu yang bersifat pasti dan sudah tentu dapat memancing dan merangsang para penyimak untuk bertahan atau defensif. Dan yang kedua adalah suasana suportif. Suasana suportif terdiri dari beberapa hal yang dapat merangsang suasana suportif, yaitu ada deskripsi. Deskripsi merupakan suasana menyimak dapat berupa komunikasi suportif apabila sang pembicara dalam ujarannya dapat mengimplikasikan pemberian atau deskripsi yang lebih banyak. Yang kedua adalah mengawasi. Pesan-pesan yang disampaikan oleh sang pembicara ada kalanya membuat para penyimak bersiap-siap untuk mengontrol benar atau tidaknya, tepat atau melesetnya, jujur atau tidaknya, dan objektif atau subjektifnya ujaran tersebut. Yang ketiga adalah strategis. Ada kalanya pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang dalam ujarannya atau pidatonya secara sadar atau tidak sadar dapat memasang pertahanan yang bersifat strategis. Selanjutnya adalah empati. Empati atau ketegasan merupakan suatu unsur penting yang harus dimanfaatkan oleh sang pembicara dalam menyampaikan pesan-pesannya. Karena hal itu dapat menimbulkan suasana suportif pada pihak menyimak dalam menyerap serta memahami isi pesan sang pembicara secara sadar. Yang kelima adalah ekualitas. Unsur lain dalam ujaran yang dapat mewujudkan suasana suportif dalam kegiatan menyimak adalah ekualitas atau yang disebut dengan persamaan hak. Unsur ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh sang pembicara untuk menarik minat para penyimak terhadap pesan-pesan yang disampaikannya. Kemudian profesionalisme. Profesionalisme ialah ketepatan ketentuan yang bersifat sementara dan merupakan salah satu unsur pembentuk suasana menyimak yang suportif. Unsur ini dapat dimanfaatkan sang pembicara untuk menarik minat para penyimak.
Nah, selain hal-hal tersebut, terdapat juga kendala dalam menyimak. Ada berbagai kondisi internal yang justru dapat menghalangi kita sebagai penyimak untuk menjadi penyimak yang efektif. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu adalah yang pertama keegosentrisan, yang kedua keengganan ikut terlibat, ketiga ketakutan bertukar pikiran dengan orang lain, keempat keinginan menghindari pertanyaan, kelima puas terhadap penampilan eksternal, keenam pertimbangan yang prematur, dan ketujuh adalah kebingungan semantik. Selanjutnya, terdapat juga perilaku-perilaku menyimak. Dalam perilaku menyimak, terdapat dua tipe perilaku dalam kegiatan menyimak. Yang pertama adalah menyimak faktual. Menyimak faktual merupakan suatu keterampilan dengan aneka penerapan yang tidak terbatas kegunaannya. Bagi setiap situasi, komunikasi sangat berguna. Misalnya, bagi para wartawan, guru, mahasiswa, hakim, reporter, lembaga konsumen, para juri, dan sebagainya. Nah, dalam diskusi konferensi dan seminar atau simposium, kegunaan keterampilan menyimak faktual ini sangat memiliki pengaruh yang besar bagi para partisipan seluruhnya. Yang kedua adalah menyimak empatik. Menyimak empatik menolong kita untuk memahami sikap psikologis dan emosional pembicara dan bagaimana sikap tersebut dapat mempengaruhi ucapan dari sang pembicara. Dan yang ketiga adalah menyimak empatik. Menyimak empatik dapat juga disebut dengan menyimak aktif atau menyimak pemahaman. Setiap pesan berisi dua bagian, yaitu isi atau materi faktual dan perasaan atau sikap pembicara terhadap isi tersebut. Dengan kegiatan menyimak demi pemahaman, seseorang dapat menyerap serta memahami kedua bagian pesan tersebut. Selain perilaku-perilaku menyimak, juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan menyimak. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik merupakan kondisi fisik seorang penyimak yang merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan keefektifan serta kualitas keaktifannya dalam menyimak. Misalnya, ada orang yang sangat sulit sekali untuk mendengar atau memiliki masalah dalam pendengarannya. Dalam keadaan yang serupa itu, dia mungkin saja terganggu serta dibingungkan oleh upaya apa yang harus dilakukannya untuk mendengar, atau dia juga bisa kehilangan ide-ide pokok secara keseluruhan. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu ada faktor positif dan negatif. Faktor positif ini memberikan pengaruh yang baik, sedangkan faktor psikologis negatif memberikan pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Yang ketiga ada pengalaman. Kurangnya atau tiadanya minat merupakan akibat dari pengalaman. Yang kurang atau tidak ada sama sekali memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Nah, demikianlah latar belakang pengalaman merupakan suatu faktor penting dalam kegiatan menyimak. Dan yang keempat adalah faktor sikap. Karena pada dasarnya manusia hidup mempunyai dua sikap utama yang mengenai segala hal, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan merasa menguntungkan baginya, tapi bersikap menolak apabila hal-hal yang tidak menarik menurutnya dan tidak menguntungkan baginya. Nah, kedua hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan atau sangat negatif pada penyimak. Nah, masing-masing dampak positif dan juga bisa disebut dengan dampak negatif. Dan yang kelima adalah faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Jika seseorang memiliki motivasi yang kuat untuk mengerjakan sesuatu, maka diharapkan akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula halnya dengan kegiatan menyimak. Dan yang keenam adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan menyimak, khususnya pada keberhasilan belajar siswa. Faktor lingkungan itu berupa lingkungan fisik yang menyangkut pengaturan dan penataan ruangan kelas serta sarana dan prasarana dalam pembelajaran menyimak. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial mencakup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengalami, mengekspresikan, serta mengevaluasi ide-ide yang mereka miliki. Dan yang keenam ada faktor masyarakat. Faktor masyarakat merupakan faktor sebagai kemajuan menyimak yang dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat. Contohnya sebagai guru atau pendidik, kita ingin sekali menyimak mengenai ceramah, kuliah atau siaran-siaran radio dan televisi yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan pengajaran baik di tanah air kita maupun di luar negeri. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwasannya peranan dalam masyarakat itu mempengaruhi faktor kita dalam menyimak. Pembahasan selanjutnya adalah situasi menyimak.
Situasi pelibat menyimak dapat diartikan sebagai keadaan yang terdapat dalam kegiatan atau keterampilan menyimak yang melibatkan pembicara serta penyimak. Dalam keterampilan menyimak, ada beberapa aneka situasi pelibat menyimak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyimak dalam kehidupan dan kurikulum. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada kegiatan menyimak. Berbagai percakapan, baik itu percakapan di lingkungan keluarga, antar anak, antar orang tua, serta anak dengan orang tua. Kegiatan menyimak itu pasti terdapat di dalamnya. Sementara itu, dalam tata kurikulum sekolah, keterampilan menyimak juga menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa dinegosiasi. Misalnya seperti peserta didik yang dituntut untuk bisa memecahkan masalah setelah penyampaian materi dari gurunya. Untuk itu, siswa membutuhkan pemahaman yaitu dengan kegiatan menyimak atau membaca untuk dapat memberikan kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua, menyimak petunjuk, keterangan dan pengumuman. Menyimak petunjuk adalah suatu penjelasan tentang sesuatu yang harus diikuti untuk dapat mengerjakan sesuatu atau sebagai salah satu bahan pertimbangan. Contohnya adalah pasien yang menyimak petunjuk dan arahan dari dokter. Kemudian yang kedua adalah menyimak keterangan. Menyimak keterangan adalah uraian untuk pertimbangan memperjelas sesuatu sehingga seseorang dapat memahami secara optimal dari informasi tersebut. Contohnya adalah antusiasme seorang siswa atau mahasiswa yang sedang menyimak penjelasan materi pelajaran atau materi perkuliahan. Yang ketiga adalah menyimak pengumuman. Menyimak pengumuman adalah suatu pemberitahuan baik melalui tulisan maupun lisan. Contohnya adalah menyimak pengumuman kelulusan sekolah. Selain itu, yang ketiga adalah terdapat situasi menyimak percakapan dan diskusi. Situasi menyimak biasanya terjadi dalam forum-forum belajar dan pendidikan yang membentuk kelompok-kelompok diskusi. Seperti di mana siswa harus berdiskusi dan menyimak pendapat dan pembicaraan dan serta penjelasan orang lain untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Contohnya terdapat pada forum diskusi dan forum debat. Yang keempat adalah menyimak laporan. Situasi ini di mana siswa menyimak laporan penjelasan orang lain. Contohnya seperti laporan tentang pengalaman, hasil pengamatan, laporan praktikum, laporan berita, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah menyimak radio, televisi, rekaman, dan telepon. Yang terdiri dari 5 kegiatan, yaitu yang pertama ada menyimak sekunder. Menyimak sekunder merupakan jenis kegiatan menyimak secara kebetulan. Contohnya tanpa sengaja menyimak background musik dalam video pembelajaran. Yang kedua ada kegiatan menyimak sosial atau menyimak konversasional, yaitu jenis kegiatan menyimak yang berlangsung dalam situasi sosial tempat interaksi. Contohnya adalah ketika kita berbicara di telepon. Yang ketiga adalah kegiatan menyimak apresiasif, yaitu jenis kegiatan menyimak yang menimbulkan apresiasi untuk keindahan. Contohnya adalah ketika menyimak drama atau musik yang bagus yang sedang dipentaskan atau yang ditampilkan. Yang keempat ada kegiatan menyimak eksplorasif atau menyimak interrogatif, yaitu jenis kegiatan menyimak untuk menggali informasi yang bertujuan untuk memperoleh suatu fakta, tujuan, dan manfaat. Contohnya adalah ketika kita diberikan resep-resep atau informasi mengenai cuaca. Dan yang kelima adalah menyimak konsentratif dan menyimak kritik. Contohnya adalah ketika kita sedang menyimak masalah-masalah penting yang sedang didiskusikan oleh para politikus dan para pakar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Contohnya seperti kita menyimak debat pemilu Capres-Cawapres pada tahun 2024 ini. Selain itu, terdapat juga beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan menyimak, yaitu yang pertama adalah memiliki banyak pengalaman dan melatih kemampuan menyimak. Yang kedua adalah melakukan aktivitas kegiatan yang dapat meningkatkan daya simak. Contohnya adalah menyimak hal-hal baru serta topik-topik yang menarik. Yang ketiga adalah strategi guru dalam mengajarkan keterampilan menyimak pada siswa. Dan yang keempat adalah berusaha untuk menjadi penyimak yang efektif. Yang kelima adalah mengetahui cara mengatasi kendala dalam menyimak. Dan yang keenam adalah memahami kaidah-kaidah kemajuan menyimak. Selain itu,
Sebagai penyimak, kita juga harus memperhatikan bagaimana cara pemilihan bahan menyimak yang dapat menarik perhatian kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan menyimak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperhatikan situasi duolog dan dialog. Duolog merupakan suatu situasi kelompok dua orang atau kelompok kecil yang mana masing-masing memperoleh giliran dalam berbicara, akan tetapi tidak seorang pun menyimaknya. Dan sebaliknya, dialog yang sejatinya melibatkan penyimakan kepada orang lain, seperti halnya pada diri sendiri. Yang kedua adalah memperhatikan perhatian para penyimak atau pendengar, yaitu perhatian yang beroperasi pada situasi, sikap, dan perasaan. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perhatian menyimak. Antara lain ialah yang pertama adalah pengalaman. Karena dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh pembicara dapat menarik perhatian para pendengar. Yang kedua adalah faktor pembawaan. Dengan memerhatikan pembawaan yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dapat meningkatkan perhatian para pendengar atau penyimak. Yang ketiga, faktor sikap. Sebagai seorang pembicara harus memiliki sikap terbuka agar seseorang memiliki perhatian untuk mendengarkan apa yang dibicarakan. Yang keempat adalah faktor motivasi. Dengan adanya motivasi yang dihadirkan oleh pembicara kepada penyimak, dapat meningkatkan perhatian para pendengar atau penyimak. Pembahasan yang keempat adalah seluk-beluk berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan dalam berbicara. Anggota tubuh secara spontan akan ikut berperan dalam mengekspresikan dan menegaskan makna pembicaraan, seperti gerakan tangan, tubuh, dan raut muka secara serentak akan membangun satu kesatuan ekspresi mengikuti tuturan yang keluar dari sang pembicara. Adapun menurut Tarigan pada tahun 1983 mengemukakan bahwasannya tujuan utama dalam berbicara adalah untuk berkomunikasi. Tujuan orang yang berbicara pada umumnya adalah untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, atau menggerakkan pendengarannya. Setiap orang yang berbicara memiliki tujuan tersendiri. Hal ini dapat kita perhatikan ketika seseorang berbicara dan menangkap intisari dalam pembicaraannya. Selain itu, berbicara merupakan sebagai salah satu keterampilan dalam berbahasa. Menurut linguis berkata bahwasannya speaking is language. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak. Karena pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berucap akan dipelajari oleh anak. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaannya kepada orang lain dengan penuh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis, contohnya seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain sebagainya. Selain itu, kita harus perlu tahu dalam berbicara juga terdapat aspek-aspek bahasa. Dalam kegiatan berbicara memerlukan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa adalah alat yang penting untuk bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan orang lain. Karena tanpa adanya bahasa, maka mustahil seseorang akan dapat berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain. Yang kedua adalah penggunaan bahasa. Dalam kehidupan terdapat banyak sekali macam-macam bahasa. Oleh karena itu, pembicara harus menguasai setidaknya paham bahasa dari audiensnya dengan baik agar pesan yang hendak disampaikan kepada penyimak atau audiens dapat diterima dengan baik. Yang ketiga adalah keberanian dan ketenangan. Penggunaan bahasa tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh sikap berani dan tenang. Orang yang gugup akan mempengaruhi pesan yang hendak disampaikannya dan akan berpengaruh terhadap kelancarannya dalam berbicara. Yang keempat adalah kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Karena hasil pembicaraan akan ditangkap dengan baik jika pembicara berkomunikasi dengan lancar dan teratur, sehingga penyimak bisa dengan jelas menangkap ide-ide yang disampaikan oleh pembicara. Selain itu, adapun aspek-aspek berbicara dalam berbahasa adalah yang pertama adalah aspek pengetahuan, kesiapan mental, sikap wajar, tidak kaku dan tenang, bahasa tubuh, dan pengelolaan suara.
Selain itu, berbicara juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang pembicara, yaitu penentuan topik, penentuan tujuan pengumpulan referensi, penyusunan kerangka, dan selalu berlatih untuk berbicara. Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan berbicara. Dalam pelaksanaan kegiatan berbicara secara umum, pelaksanaan kegiatan berbicara dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu ada tahapan pembuka. Tahapan pembuka berisi tentang pengantar sebelum masuk ke pembahasan pokok. Yang kedua adalah tahap pembahasan. Pada tahap pembahasan, bagian ini merupakan inti dari pembicaraan yang berisi tentang topik bahasan yang akan dibicarakan. Bagian ini menuntut banyak persiapan bagi pembicara, karena di bagian inilah kemampuan pembicara yang sesungguhnya dalam berbicara akan diuji. Yang ketiga adalah tahapan penutup. Bagian ini merupakan bagian paling akhir dari seluruh kegiatan berbicara. Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan dalam adalah kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah dijelaskan dan diucapkan dalam kegiatan pembahasan. Yang ketiga adalah tahap evaluasi. Pada tahapan evaluasi perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan tentang kegiatan berbicara yang telah dilakukan oleh pembicara. Dengan masukan tersebut, seorang pembicara akan dapat menentukan kualitas dalam pembicaraannya. Pembahasan yang kelima adalah hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Adapun hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan menyimak dengan berbicara. Menyimak dan berbicara memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya merupakan keterampilan yang berada dalam satu ragam bahasa, yaitu bahasa lisan. Dalam proses menyimak dan berbicara dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun tidak. Berbicara dan menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang secara langsung serta merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Adapun yang kedua adalah hubungan antara berbicara dengan membaca. Membaca dan berbicara yang baik dan benar akan membantu proses pendidikan untuk mencapai tujuannya. Maka kehadiran membaca dan berbicara dapat menentukan keberhasilan pendidikan, dikarenakan siswa dapat mudah memahami isi bacaan, memahami tujuan berbicara, serta peranan berbicara dan membaca pada peserta didik sangat penting, terutama untuk kegiatan berpikir dan bernalar. Karena dikatakan demikian, karena hubungan-hubungan antara bidang kegiatan berbicara dan membaca telah dapat diketahui dari beberapa telaah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah performansi atau penampilan membaca, yang berbeda sekali dengan kecakapan berbahasa lisan. Yang kedua adalah pola-pola ujaran yang tunaksara mungkin mengganggu pelajaran membaca bagi anak-anak. Jika pada tahun-tahun awal sekolah ujaran membentuk suatu dasar bagi pelajaran membaca, maka membaca bagi anak-anak kelas yang lebih tinggi akan dapat turut membantu meningkatkan bahasa lisan mereka. Misalnya dalam kesadaran linguistik mereka terhadap istilah-istilah baru, struktur kalimat yang baik dan efektif, serta penggunaan kata-kata yang tepat. Yang keempat adalah kosakata. Khusus mengenai bahan bacaan haruslah diajarkan secara langsung. Apabila muncul kata-kata atau kosakata baru dalam buku bacaan siswa, maka guru hendaknya langsung mendiskusikannya dengan siswa agar mereka memahami maknanya sebelum mereka memulai membaca dan mempelajarinya. Dan hubungan yang ketiga adalah hubungan antara ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Hubungan ini sangatlah wajar apabila komunikasi lisan dan komunikasi tulis ini sangat berhubungan dengan erat, yang dikarenakan keduanya mempunyai banyak persamaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah anak belajar berbicara jauh sebelum dia dapat menulis, dan kosakata, pola-pola kalimat, serta organisasi ide-ide yang memberikan ciri kepada ucapannya merupakan dasar bagi ekspresi tulis berikutnya. Yang kedua adalah anak yang telah dapat menulis dengan lancar biasanya dapat juga menuliskan pengalaman-pengalaman pertamanya secara tepat tanpa diskusi lisan terlebih dahulu, akan tetapi dia masih perlu membicarakan ide-ide rumit yang diperolehnya dari tangan kedua. Yang ketiga, terdapat pula perbedaan antara komunikasi lisan dan komunikasi tulis. Ekspresi lisan cenderung ke arah kurang berstruktur karena lebih sering berubah-ubah, tidak tetap, dan biasanya lebih kacau serta membingungkan daripada komunikasi tulis. Pembahasan yang keenam adalah aktivitas berbicara dan faktor yang mempengaruhinya.
Aktivitas berbicara terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah berbicara lingkup resmi. Dalam berbicara pada diskusi kelompok resmi atau formal biasanya bersifat terstruktur dan terencana. Contohnya adalah ceramah, perencanaan dan penilaian, interview, prosedur parlementer, dan ketika sedang bercerita. Yang kedua adalah berbicara lingkup tidak resmi. Dalam berbicara pada kelompok diskusi, kelompok tidak resmi biasanya lebih santai dan waktu yang digunakan tidak harus baku. Misalnya ketika sedang bertukar pengalaman, percakapan menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, percakapan dalam telepon, dan memberikan petunjuk. Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi berbicara yaitu yang pertama adalah faktor internal. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi pembicara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penguasaan bahasa yang cukup baik. Yang kedua, keberanian dan ketenangan. Yang ketiga, kesanggupan menyampaikan ide-ide dengan lancar dan teratur. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi berbicara ialah yang pertama adalah faktor bahasa yang terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama adalah ketepatan dalam pengucapan atau pelafalan bunyi. Contohnya pelafalan diftong AU dengan O. Pada kata kalau dilafalkan kalau, seharusnya adalah kalau. Pada kata saudara dilafalkan saudara, seharusnya adalah saudara. Yang kedua adalah penempatan tekanan, nada, jeda, intonasi, dan ritme. Penempatan tekanan, nada, jeda, intonasi, dan ritme yang sesuai akan merupakan menjadi daya tarik sendiri dalam berbicara, bahkan menjadi sebuah faktor penentu dalam keefektifan berbicara. Yang ketiga adalah pemilihan kata dan ungkapan yang baik, konkret, dan bervariasi. Kata dan ungkapan yang kita gunakan dalam berbicara hendaknya baik, konkret, dan bervariasi. Pemilihan kata dan ungkapan yang baik maksudnya adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan keadaan para pendengarnya. Misalnya, jika menjadi pendengarnya para petani, maka kata-kata yang dipilih adalah kata-kata atau ungkapan yang mudah dipahami oleh para petani. Yang kedua adalah faktor sarana. Sarana dalam kegiatan berbicara itu mencakup waktu, tempat, suasana, dan media atau alat peraga. Pokok pembicaraan yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Berbicara terlalu lama atau melebihi waktu yang disediakan dapat menimbulkan rasa jenuh bagi para pendengar atau penyimak. Yang ketiga adalah faktor interaksi. Kegiatan berbicara berlangsung menunjukkan adanya hubungan interaksi antara pembicara dengan pendengar atau penyimak. Interaksi dapat berlangsung secara searah, dua arah, bahkan secara multi arah. Pembahasan yang ketujuh adalah keterampilan berbicara. Menurut Muhsin berpendapat bahwasannya keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan memproduksikan arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Oleh karena itu, keterampilan berbicara merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar dan penyimak. Adapun langkah-langkah berbicara adalah yang pertama, memilih tema. Dengan memilih tema, ini akan berdampak pada batasan berbicara, sekaligus mengurangi pembicaraan yang terkesan bertele-tele. Berbicara biasanya dengan tujuan agar mendapat perhatian dari lawan bicara. Maka dari itu, pemilihan tema sangat penting untuk membangun keterkoneksian dalam menjalin hubungan berbicara. Yang kedua adalah menyusun materi. Menyusun materi adalah isi atau konten dari tema yang dipilih oleh si pembicara. Penguasaan terhadap materi berbicara menjadi bagian dasar untuk menguasai keterampilan yang akan dikembangkan. Materi mengacu pada isi atau konten yang akan disampaikan dalam pembicaraan. Biasanya, materi berbicara ini memuat fakta, informasi, argumen, atau cerita yang mendukung dan mengilustrasikan tema. Materi tersebut harus relevan dengan tema dan tujuan dalam berbicara. Yang ketiga adalah draft. Draft adalah naskah atau rencana yang dibuat untuk memulai suatu pembicaraan. Draft termasuk ke dalam langkah persiapan untuk melakukan pembicaraan yang berisi susunan kata dan ide-ide yang hendak disampaikan. Penyusunan draft dimulai dengan menentukan urutan, menyusun poin-poin penting, serta memilih kata-kata yang tepat untuk disampaikan. Selain itu, dalam keterampilan berbicara dibagi menjadi 2 keterampilan berbicara. Yang pertama ada keterampilan berbicara bahasa retorika. Bahasa retorika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip yang efektif sehingga komunikator dapat dengan mudah untuk menyampaikan pesan tersebut melalui pendekatan persuasif. Secara umum, retorika merupakan ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah penyampaian pesan yang efektif baik melalui tulisan ataupun lisan yang bertujuan untuk mempengaruhi halayak.
Sedangkan macam-macam gaya retorika adalah yang pertama ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara seseorang dalam menggunakan bahasa untuk mengungkapkan suatu kalimat. Dari gaya bahasa seseorang dapat dinilai dari berbagai aspek, dari segi pendidikan, daerah, lingkungan maupun sifatnya. Gaya merupakan sebuah ciri khas yang menempel pada diri seseorang, sehingga seorang pembicara harus memilih gaya bahasa yang tepat agar dapat dengan mudah menarik perhatian dari komunikan atau penyimak. Penggunaan gaya retorika yang baik akan membuat penilaian audiens terhadap pembicara tersebut sebaik pula. Kedua adalah gaya suara. Gaya ini merupakan seni berkomunikasi untuk memikat perhatian audiens. Hal ini dapat dilakukan dengan berbicara menggunakan irama yang berubah-ubah sambil memberikan penekanan tertentu pada kata yang memerlukan perhatian khusus. Yang ketiga adalah gaya gerak tubuh. Gerak tubuh digunakan dalam 3 hal antara lain. Yang pertama menyampaikan makna, yang kedua menarik perhatian, dan yang ketiga adalah menumbuhkan kepercayaan diri. Serta dapat digunakan untuk menggambarkan ukuran dan bentuk suatu hal. Nah, dari beberapa gaya yang ada tersebut, salah satu yang menjadi daya tarik adalah gaya fisik. Karena gaya fisik tidak hanya berguna untuk menyampaikan makna, gaya fisik juga dapat menimbulkan respon pada audiens karena pada dasarnya pendengar lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat bergerak. Pembahasan yang ke-8 adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Dahlman, ada beragam tujuan dalam membaca. Yang pertama adalah memahami secara detail dan menyeluruh isi bacaan. Yang kedua, menangkap ide pokok atau gagasan utama buku secara cepat. Yang ketiga, mendapatkan informasi tentang sesuatu. Yang keempat, mengenali makna kata-kata sulit. Dan yang kelima, ingin menilai kebenaran gagasan pengarang atau penulis. Dan yang keenam, ingin mendapatkan keterangan tentang pendapat seseorang atau ahli serta keterangan definisi suatu istilah. Selain itu, membaca juga dikatakan sebagai suatu keterampilan karena membaca merupakan salah satu bagian dari 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Yang mana keterampilan tersebut harus dikuasai oleh siswa. Menurut Sundari dan Damayanti berpendapat bahwasannya keterampilan membaca adalah keterampilan yang secara mekanik dan teknis bertujuan untuk memberikan instruksi kepada siswa mengenai bagaimana cara mengubah tulisan kata dan kalimat menjadi bunyi-bunyi bahasa. Selain itu, dalam keterampilan membaca terdapat 2 aspek penting dalam membaca. Yang pertama adalah keterampilan yang bersifat mekanis atau mechanical skills yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah atau lower order. Nah, pada aspek ini mencakup yang pertama pengenalan bentuk huruf, kedua pengenalan unsur-unsur linguistik, ketiga pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi. Yang kedua adalah keterampilan yang bersifat pemahaman atau comprehension skill yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi atau higher order. Aspek ini mencakup yang pertama memahami pengertian sederhana, memahami signifikasi atau makna, maksud dan tujuan pengarang, serta relevansi atau keadaan kebudayaan dan reaksi pembaca. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian. Yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel. Dalam mengembangkan bahasa serta meningkatkan keterampilan membaca, hal yang dapat dilakukan oleh guru yaitu yang pertama adalah memperluas pengalaman siswa sehingga mereka akan memahami keadaan dan seluk-beluk kebudayaan dari membaca. Yang kedua, mengajarkan bunyi-bunyi atau bahasa dan makna-makna kata-kata baru. Yang ketiga, mengajarkan hubungan bunyi bahasa dan lambang atau simbol. Yang keempat, membantu siswa dalam memahami struktur-struktur termasuk struktur kalimat yang biasanya tidak begitu mudah bagi pelajar bahasa. Yang kelima adalah mengajarkan keterampilan pemahaman atau comprehension skill kepada para siswa. Dan yang keenam, membantu para siswa untuk meningkatkan kecepatan dalam membaca. Selain itu, dalam membaca terdapat tahapan-tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari 2 tahap utama yang disebutkan dalam buku psikologi linguistik, yaitu tahap pemula dan tahap lanjut. Tahap pemula adalah tahap yang mengubah manusia dari tidak dapat membaca menjadi dapat membaca. Sedangkan tahap lanjut adalah tahap yang dimana tingkatan proses penguasaan membaca untuk memperoleh isi pesan yang terkandung dalam tulisan. Tingkatan ini disebut sebagai membaca untuk belajar atau reading to learn. Pembahasan yang ke-9 adalah membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring atau bersuara adalah cara membaca dengan bersuara atau membaca yang dilakukan secara lisan.
Cara ini dilakukan ketika belajar membaca sewaktu di sekolah dasar. Adapun jenis membaca nyaring adalah yang pertama adalah membaca bergilir. Membaca bergilir adalah jenis kegiatan membaca nyaring yang dilakukan antara guru dan siswa. Kegiatan berbagi bacaan antara guru dan siswa tersebut memegang buku yang sama. Yang kedua adalah membaca terpandu. Membaca terpandu adalah salah satu jenis kegiatan membaca nyaring yang memfungsikan guru sebagai pembimbing, pengamat, dan fasilitator dan penekanannya terhadap pemahaman materi. Selain itu, adapun tujuan membaca menyaring adalah untuk seseorang mampu mempergunakan ucapan yang tepat, membaca dengan jelas dan tidak terbata-bata, membaca dengan tidak terus-menerus melihat pada bahan bacaan, membaca dengan menggunakan intonasi yang tepat dan jelas. Selain itu, terdapat manfaat membaca nyaring. Menurut Gruber pada tahun 1993 mengumumkan lebih rinci manfaat dan pentingnya membaca nyaring untuk siswa, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memberikan contoh kepada siswa mengenai proses membaca secara positif. Yang kedua, mengekspos siswa untuk memperkaya kosakatanya. Yang ketiga, memberikan siswa informasi baru. Yang keempat, mengenalkan kepada siswa dari aliran sastra yang berbeda-beda. Yang kelima, memberi siswa kesempatan menyimak dan menggunakan daya imajinasinya. Selain itu, upaya untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring dapat dilakukan dengan cara menguasai keterampilan persepsi, sehingga membaca, mengenal, dan memahami kata-kata dengan cepat dan tepat. Cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah menyoroti ide-ide baru dengan menggunakan penekanan yang jelas. Yang kedua, menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide lainnya. Yang ketiga, menerangkan kesatuan-kesatuan kata-kata yang tepat dan baik. Yang keempat, menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan menjaga suaranya agar tinggi sampai akhir dan tujuannya tercapai. Yang kelima, menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. Dan yang kedua adalah jenis membaca dalam hati. Menurut Tarigan, membaca dalam hati merupakan keterampilan membaca yang sebenarnya sebagai keterampilan komunikasi tulisan, keterampilan mengubah wujud tulisan menjadi wujud makna, kemudian sebagai keterampilan menangkap pokok-pokok pikiran dari bahan bacaan. Adapun upaya untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi peserta didik dan masyarakat secara luas sebagai berikut. Yang pertama adalah menanamkan budaya gemar membaca sejak dini. Yang kedua, menciptakan lingkungan ramah buku. Yang ketiga, peran lembaga pendidikan. Yang keempat, berkolaborasi, melakukan inovasi kreasi literasi. Dan yang kelima, memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan. Selain itu, tujuan utama dari membaca intensif adalah yang pertama, untuk memperoleh pemahaman yang diperoleh dari bacaan teks yang dibaca. Yang kedua, dapat menemukan pola-pola teks secara terstruktur. Yang ketiga, dapat mengetahui maksud dan tujuan pengarang membuat teks bacaan tersebut secara tersurat dan secara tersirat. Dan yang keempat, sebagai sarana linguistik untuk mencapai tujuan, linguistik yang dikaji dalam beberapa pokok seperti mempelajari tentang bahasa, kalimat, frasa, dan lain-lain. Selain itu, terdapat manfaat membaca intensif, yaitu pembaca menguasai isi teks. Yang kedua, dapat mempunyai daya ingat yang lebih lama yang berhubungan dengan isi teks. Yang ketiga, serta mengetahui dan memahami ide-ide pengarang. Yang keempat, menganalisis para tokoh. Selain itu, terdapat jenis-jenis membaca dalam hati, yaitu yang termasuk ke dalam membaca ekstensif dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca survei, yang merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum, isi dan ruang lingkup bahan bacaan. Kegiatan membaca survei ini misalnya melihat judul, pengarang, daftar isi, dan lain-lain. Yang kedua adalah membaca sekilas atau skimming, adalah membaca dengan cepat untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Yang ketiga adalah membaca dangkal, merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dari bahan bacaan ringan yang kita baca. Selain itu, tujuan membaca dangkal adalah untuk mencari kesenangan. Pembahasan yang ke-10 adalah membaca telah isi dan telaah bahasa. Membaca telah isi terdiri dari membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide. Jadi, membaca telah isi merupakan suatu bacaan yang menuntut ketelitian, pemahaman, kekritisan berpikir, serta keterampilan menangkap ide-ide yang tersirat dalam bahan bacaan. Adapun jenis-jenis membaca telah isi adalah yang pertama, membaca teliti untuk menelaah bacaan yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama membaca paragraf, kedua membaca pilihan yang lebih panjang, ketiga membuat catatan, yang keempat membaca di dalam kelas, dan yang kelima adalah menelaah tugas. Yang kedua adalah membaca pemahaman.
Membaca pemahaman menurut Henry Guntur Tarigan adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi. Yang ketiga adalah membaca kritis atau critical reading, merupakan sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Membaca kritis meliputi penggalian lebih mendalam atau upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, akan tetapi juga lebih penting dalam masa-masa selanjutnya dalam menemukan alasan mengapa penulis mengatakan apa yang dilakukannya. Yang keempat, membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atau pertanyaan. Yang kedua adalah membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa yaitu suatu kegiatan membaca yang menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap bahasa yang dapat membangun suatu bacaan. Membaca telaah bahasa meliputi membaca bahasa dan membaca sastra. Membaca bahasa adalah suatu keterampilan membaca yang bersifat khusus, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Membaca bahasa adalah membaca yang memiliki tujuan utama untuk memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata. Dalam tataran yang lebih luas, tentu saja bertujuan untuk mencapai kefasihan dalam berbahasa. Yang kedua adalah membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya sastra, baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan pengkajian. Oleh karena itu, membaca sastra dapat diartikan sebagai proses membaca dan memahami sesuatu bacaan sastra dengan melihat unsur intrinsik dan ekstrinstiknya seperti dalam puisi, cerpen, novel, drama, dan lain sebagainya. Pembahasan yang ke-11 adalah seluk-beluk menulis. Pengertian menulis menurut Praptani dan Norliana berpendapat bahwasannya menulis merupakan sebuah proses dalam menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan melalui rangkaian kata yang disajikan secara utuh, lengkap, dan jelas sehingga mampu menyampaikan secara jelas kepada pembaca apa yang ada dalam pikiran tersebut. Keterampilan menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa yang di dalamnya memiliki berbagai unsur yang sangat kompleks sehingga tidak semua orang dapat melakukan aktivitas tersebut dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya menulis adalah suatu bentuk ekspresi atau tindakan untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, atau informasi melalui sebuah tulisan. Selain itu, fungsi dari menulis adalah sebuah kegiatan berbahasa. Menulis memiliki sejumlah fungsi diantaranya. Yang pertama adalah fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui misalnya surat atau buku harian. Yang kedua adalah fungsi instrumental atau direktif, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga adalah fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat adalah fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Yang kelima adalah fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan dalam tulisan. Selain itu, tujuan tulisan, setiap jenis tulisan mengandung beberapa tujuan yang beraneka ragam. Yang pertama adalah tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar disebut wacana informatif atau informative discourse. Yang kedua adalah tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak disebut wacana persuasif atau persuasive discourse. Yang ketiga adalah tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan yang mengandung tujuan estetik yang disebut sebagai tulisan literer atau wacana kesastraan atau literasi discourse. Yang keempat adalah tulisan yang mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api yang disebut sebagai wacana ekspresif atau expressive discourse. Selain itu terdapat berbagai macam ragam tulisan. Adapun ragam tulisan berdasarkan isi dan sifatnya terdiri atas narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Adapun narasi adalah bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah eksposisi. Eksposisi adalah tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang sesuatu. Dan eksposisi ini biasanya dikembangkan dengan susunan logis dengan pola pengembangan gagasan seperti definisi, klasifikasi, ilustrasi, pembandingan, dan pertentangan analisis fungsional. Dalam tulisan eksposisi juga teramat penting informasi yang akurat dan lengkap.
Yang ketiga adalah deskripsi. Deskripsi adalah tulisan yang tujuannya memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh pada sensitivitas dan imajinasi pembaca atau pendengar, bagaikan mereka ikut melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung objek-objek tulisan tersebut. Yang keempat adalah argumentasi. Argumentasi adalah tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca tentang kebenaran pendapat atau pernyataan penulis. Apabila eksposisi bertujuan menjelaskan sesuatu kepada orang lain, maka argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain, yaitu meyakinkan orang lain dengan jalan pembuktian, alasan, serta ulasan secara objektif. Yang kelima adalah persuasif. Persuasif adalah karangan yang berisi paparan berdaya ajak ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran atau ketertarikan pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Dengan kata lain, persuasi ini berurusan dengan masalah mempengaruhi orang lain lewat bahasa. Pembahasan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis terdiri dari beberapa jenis tulisan. Yang pertama ada tulisan bernada akrab. Menurut Tarigan, tulisan bernada akrab atau pribadi adalah suatu bentuk tulisan yang memberikan sesuatu yang paling menyenangkan dalam penjelajahan diri pribadi sang penulis. Contohnya adalah tulisan tentang perjalanan hidup si penulis. Adapun ciri-ciri dari tulisan bernada akrab terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kewajaran atau naturalis. Kewajaran atau naturalis ialah pokok pembicaraan yang ada pada tulisan pribadi yang pasti harus selalu berfokus kepada pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan penulis, bukan lagi perasaan orang lain. Yang kedua adalah keterus-terangan atau honest. Keterus-terangan atau kejujuran menuntun kita untuk menjadi diri kita sendiri tanpa adanya kepura-puraan. Keterus-terangan memberikan kita sebagai penulis kesempatan untuk menuliskan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan pada diri kita sendiri, bukan lagi memberikan suatu tulisan yang diharapkan oleh orang lain. Adapun bentuk tulisan dari bernada akrab adalah terdiri dari 4 bentuk tulisan. Yang pertama ada tulisan buku catatan harian atau jurnal, yang kedua tulisan cerita, yang ketiga tulisan lelucon, yang keempat adalah tulisan esai pribadi. Jenis kedua adalah tulisan bernada penerangan. Tulisan bernada penerangan biasanya nada tulisan yang seperti ini bersifat informatif, bernada memberi penerangan kepada orang lain, dan nada informasi ini biasanya menghasilkan tulisan yang bersifat deskriptif. Adapun jenis tulisan yang ketiga adalah tulisan bernada penjelasan. Makna dari tulisan bernada penjelasan ini bersifat eksposisi sebagai tulisan informatif, tulisan yang bernada penerangan. Tujuan dari tulisan bernada penjelasan atau penerangan ini adalah memberi penjelasan atau pemahaman terhadap para pembacanya. Jenis tulisan yang keempat adalah tulisan bernada mendebat. Tulisan bernada mendebat merupakan jika penulis menggunakan nada argumentatif, maka hasilnya adalah tulisan yang meyakinkan atau persuasif. Tulisan yang meyakinkan atau persuasif adalah tulisan yang dapat menarik perhatian pembaca, yang dapat mengunggah minatnya dan dapat meyakinkan bahwa pengalaman membaca merupakan suatu hal yang sangat penting. Adapun ciri-ciri dari tulisan bernada mendebat adalah yang pertama, tulisan persuasif harus jelas dan teratur, yang kedua harus hidup dan antusias, yang ketiga memiliki rasa menulis yang bagus, dan yang keempat tulisannya harus dramatis. Adapun bentuk tulisan bernada mendebat yang pertama ada persuasif logis atau logical persuasion dan persuasi emosional atau emotional persuasion. Yang kelima adalah tulisan bernada mengkritik. Penulisan bernada mengkritik merupakan tulisan yang dengan nada kritis yang akan menghasilkan tulisan sastra untuk menciptakan sebuah karya dengan nada kritis yang baik. Kemudian kita harus membaca terlebih dahulu karya yang akan dianalisis secara kritis yang merupakan sebagai syarat secara mutlak. Adapun ciri-ciri dari tulisan bernada mengkritik yaitu terdiri dari dua ciri khusus. Yang pertama adalah dibentuk oleh pertentangan makna antara makna gramatikal dan makna konseptual. Yang kedua adalah dibentuk dengan intonasi memerintah dan bertanya. Mungkin cukup sekian review materi mata kuliah keterampilan berbahasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.